Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang manajemen konflik, yaitu dengan saya sendiri atas nama Bibit Sultan Mujib dengan NIM 2310111009, yaitu selanjutnya dengan rekan-rekan saya. Saya Rizky Amanda Fitriani dengan NIM 2310111011. Perkenalkan, saya Diah Ayu Wulandari dengan NIM 2310111043. Perkenalkan, saya Yuli Alfiani dengan NIM 231010111048. Perkenalkan, nama saya Diana Yuliariani dengan NIM 2310111057. Saja ke slide berikutnya, yaitu latar belakang. Manajemen konflik adalah suatu proses sistematis untuk mengelola ketegangan antar individu atau kelompok dalam organisasi akibat perbedaan tujuan atau nilai atau sumber daya, sehingga konflik dapat menjadikan pendorong inovasi, yaitu berupa alih-alih yang penghambatan produktivitas. Konflik sering terjadi akibat perbedaan pendapat atau sering cekcok, yaitu menjadikan suatu pendorong atau inovasi baru. Konflik sering terjadi antar departemen, akibatnya komunikasi buruk atau bisa jadi melakukan perubahan yang cepat. Namun, manajemen konflik mengatasi dengan baik meliputi tahap stimulasi, yaitu aktivasi ide-ide baru, pengurangan negosiasi atau rotasi dan penyelesaian strategi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi konflik. Konflik itu merupakan kondisi yang muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan, tujuan, nilai atau persepsi antara individu maupun kelompok. Konflik juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam organisasi karena setiap orang memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda. Kemudian, ada definisi konflik menurut para ahli. Nah, yang pertama, menurut Stephen dan Timothy, konflik adalah suatu proses yang dimulai ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepentingannya. Selain itu, menurut Stephen dan Mary Ann von Glinau, konflik merupakan proses di mana satu pihak merasa bahwa kepentingannya itu ditentang atau dipengaruhi secara negatif oleh pihak lain. Nah, berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu proses pertentangan antara dua pihak atau lebih yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, nilai, tujuan, maupun persepsi. Konflik dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam organisasi. Namun, konflik tidak selalu berdampak negatif. Jika dikelola dengan baik, konflik justru dapat membantu organisasi menemukan solusi yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fase konflik dalam organisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam organisasi atau kelompok kerja, konflik adalah hal yang sangat wajar terjadi. Hal ini karena setiap individu memiliki latar belakang, cara pandang, serta kepentingan yang berbeda-beda. Namun, konflik sebenarnya tidak muncul begitu saja secara tiba-tiba. Konflik berkembang melalui beberapa tahapan atau proses. Menurut Lois R. Pondy, konflik dalam organisasi terdiri dari 5 fase utama. Nah, berikut ini akan saya jelaskan satu persatu.
Untuk fase yang pertama adalah latent konflik atau konflik laten. Pada tahap ini, konflik belum terlihat secara langsung, tetapi sudah ada kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik. Contohnya seperti keterbatasan sumber daya, misalnya alat kerja yang terbatas, pembagian tugas yang tidak merata, atau perbedaan tujuan antar anggota. Walaupun belum ada pertentangan secara nyata, tetapi jika kondisi ini dibiarkan, maka bisa berkembang menjadi konflik yang lebih serius. Kemudian untuk fase yang kedua yaitu perceived konflik atau konflik yang dipersepsikan. Pada tahap ini, individu atau kelompok mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak sejalan. Misalnya, seseorang merasa pendapatnya tidak dihargai atau merasa ada ketidakadilan dalam pembagian tugas. Di sini konflik sudah mulai terlihat secara pikiran, tetapi belum tentu melibatkan emosi yang kuat. Untuk fase yang ketiga adalah felt conflict atau konflik yang dirasakan. Berbeda dengan tahap yang sebelumnya, pada fase ini konflik sudah mulai masuk ke perasaan atau emosi. Individu mulai merasa tidak nyaman, tegang, kesal, atau bahkan marah terhadap pihak lain. Jika sudah sampai pada tahap ini, biasanya hubungan antar individu mulai kurang harmonis, walaupun mungkin belum terjadi pertengkaran secara langsung. Untuk fase yang selanjutnya, yaitu fase keempat, adalah manifest konflik atau konflik yang tampak. Pada tahap ini, konflik sudah benar-benar terlihat dalam bentuk tindakan yang nyata. Misalnya, terjadi perdebatan, adu argumen, saling menyalahkan, bahkan bisa sampai ke pertengkaran. Selain itu, dampaknya juga bisa terlihat pada menurunnya kerjasama tim, komunikasi yang tidak lancar, atau kinerja organisasi yang menurun. Dan untuk fase yang terakhir adalah konflik aftermath atau pasca konflik. Tahap ini terjadi setelah konflik selesai atau sudah ditangani. Jika konflik diselesaikan dengan cara yang baik, seperti komunikasi yang terbuka dan saling memahami, maka hubungan kerja bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun, jika konflik tidak diselesaikan dengan tepat, maka bisa meninggalkan masalah baru dan berpotensi memicu konflik kembali di masa yang akan mendatang. Nah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat kita pahami bahwa konflik adalah suatu proses yang berkembang secara bertahap, mulai dari yang tidak terlihat hingga menjadi konflik yang nyata. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu maupun organisasi untuk mampu mengenali setiap fase konflik agar dapat mengelola dan menyelesaikannya dengan baik. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan beberapa teori konflik berdasarkan buku manajemen konflik yang ditulis oleh Syahrir N. Bajo, Eka Rahmat, dan Siti Haryati tahun 2023. Teori pertama adalah teori perilaku konflik. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa konflik dipengaruhi oleh perilaku, emosi, dan persepsi individu. Artinya, bagaimana seseorang itu bersikap, merasakan, dan memandang suatu masalah itu sangat menentukan muncul atau tidaknya konflik. Misalnya, jika seseorang itu mudah marah atau memiliki persepsi negatif terhadap orang lain, maka konflik akan lebih mudah terjadi. Selanjutnya adalah teori persepsi konflik. Di teori ini menyatakan bahwa konflik itu terjadi karena adanya perbedaan cara individu atau kelompok dalam memahami suatu situasi. Jadi, meskipun menghadapi situasi yang sama, setiap orang bisa memiliki penafsiran yang berbeda, dan perbedaan inilah yang memicu adanya konflik. Dengan kata lain, konflik itu tidak berasal dari fakta, tetapi bisa juga dari cara pandang masing-masing individu. Teori berikutnya adalah teori psikologis konflik. Dalam teori ini dijelaskan bahwa konflik itu berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang, seperti emosi dan tingkat stres. Nah, seseorang yang sedang mengalami tekanan atau stres itu cenderung lebih mudah terlibat dalam konflik. Oleh karena itu, kondisi mental dan emosional sangat berpengaruh terhadap cara seseorang merespons suatu masalah.
Yang terakhir adalah teori manajemen konflik. Teori ini menekankan bahwa konflik sebenarnya dapat dikelola dengan baik melalui berbagai strategi penyelesaian yang tepat, misalnya dengan komunikasi yang efektif, negosiasi, atau mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan pengelolaan yang baik, konflik tidak hanya dapat diselesaikan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi hubungan suatu organisasi. Untuk kesimpulannya, konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam organisasi karena perbedaan kepentingan, tujuan, dan persepsi. Konflik berkembang melalui beberapa tahapan dan dapat dijelaskan melalui berbagai teori. Oleh karena itu, konflik tidak selalu berdampak negatif, melainkan dapat memberikan manfaat jika dikelola dengan baik melalui manajemen konflik yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan keharmonisan organisasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.